Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesna Tamsil dengan NIM 2022-10027. Baik, data yang diberikan yang pertama, harga saham saat ini sama dengan 5.000 per lembar. Yang kedua, laba bersih sama dengan 10 miliar. Yang ketiga, jumlah saham beredar sama dengan 10 juta lembar. Yang keempat, nilai buku bersih atau equity sama dengan 25 miliar. Yang kelima, pendapatan atau penjualan sama dengan 50 miliar. Yang keenam, total dividen yang diberikan sama dengan 2 miliar. Yang pertama, price to earnings ratio atau PE. Earnings per share atau EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham beredar sama dengan 10 miliar dibagi 10 juta sama dengan 1000. PE rasio sama dengan harga saham dibagi EPS sama dengan 5.000 dibagi 1.000 sama dengan 5. Yang kedua, price to book ratio atau PB. Nilai buku per saham sama dengan equity dibagi jumlah saham beredar sama dengan 25 miliar dibagi 10 juta sama dengan 2.500. PB rasio sama dengan harga saham dibagi nilai buku per saham sama dengan 5.000 dibagi 2.500 sama dengan 2. Yang ketiga, dividen yield. Dividen per saham sama dengan total dividen dibagi jumlah saham beredar sama dengan 2 miliar dibagi 10 juta sama dengan 200 rupiah. Dividen yield sama dengan dividen per saham dibagi harga saham sama dengan 200 dibagi 5.000 sama dengan 4. Yang keempat, earnings yield. Earnings yield sama dengan EPS dibagi harga saham sama dengan 1.000 dibagi 5.000 sama dengan 20. Yang kelima, price to sales ratio atau PS. Pendapatan per saham sama dengan total pendapatan dibagi jumlah saham beredar sama dengan 50 miliar dibagi 10 juta sama dengan 5.000 rupiah. PS rasio sama dengan harga saham dibagi pendapatan per saham sama dengan 5.000 dibagi 5.000 sama dengan 1. Yang keenam, dividen payout rasio. Dividen payout rasio sama dengan dividen per saham dibagi EPS sama dengan 200 dibagi 1.000 sama dengan 20. Interpretasi dan kesimpulan. Yang pertama, PE rasio sebesar 5 menunjukkan bahwa investor membayar 5 kali laba bersih perusahaan per saham. Ini dapat dianggap rendah, yang mungkin berarti saham undervalued atau perusahaan memiliki potensi risiko. Yang kedua, PB rasio sebesar 2 mengindikasikan bahwa harga saham adalah 2 kali naik buku per lembar saham. Ini cukup umum untuk perusahaan yang dianggap stabil, meskipun lebih tinggi dari nilai buku dasar. Yang ketiga, dividen yield sebesar 4% menunjukkan return yang cukup menarik dari dividen, terutama bagi investor yang mencari pendapatan tetap dari investasi saham. Yang keempat, earnings yield sebesar 20% menunjukkan laba yang cukup tinggi dibandingkan harga saham. Ini adalah indikator positif untuk profitabilitas perusahaan. Yang kelima, PS rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa harga saham sebanding dengan pendapatan per saham. Ini adalah tanda valuasi yang wajar dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu mahal dalam konteks penjualan. Yang keenam, dividen payout rasio sebesar 20% berarti perusahaan hanya membagikan 20% dari labanya sebagai dividen yang sisanya diinvestasikan kembali. Ini menunjukkan perusahaan memiliki kebijakan dividen yang cukup konservatif dan mungkin fokus pada pertumbuhan. Baik, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.